Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal munuh wal wusud wa nusuh wa salahil jasad wal ruh wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif musannif hadha al-kitab al-imam Abi Isa Tirmidzi wa ila jami' masyayikhina muallimina آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala Nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihu lima ughliqa al-khatimu lima sabaq nasiril haqq bil haqq الداعي إلى دين القيم والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratan mukarramin wal mukarramin. Mudah-mudahan senantiasa terus Allah berikan keberkahan, kemuliaan buat kita semua. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina bainana saqiyya wa la mahruba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anzur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, hadratul mukarramin wal mukarramin, para asatidz dan para jamaah semua yang insyaallah diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hentinya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas rutinitas kita tidak lain dan tidak bukan adalah senantiasa patuh dan tunduk, membuktikan keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala dan juga bagaimana kecintaan kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala apapun yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan insyaallah menjadi kebaikan, yang menjadi timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya di tengah aktivitas kita, di tengah kesibukan kita alhamdulillah mengizinkan untuk bisa bersilaturahim kembali. Sama-sama kita ngaji, sama-sama kita memperbaiki diri kita untuk bisa lebih baik lagi, untuk
bisa menjadi lebih dekat lagi kepada Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya menjadi hamba-hamba yang terus menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan kajian kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Syekh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bihusni adabihi fid dunya wal akhirah. Baik, sebentar nanti saya share di grup ya matan-matan hadisnya, biar sama-sama kita baca, sama-sama kita lihat ya hadis yang berkenaan tentang babnya adalah bab ma jaa fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab selanjutnya ini tentang bajunya, jadi libas ya, bajunya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita bahas tentang apa? Uban, terus apa lagi? Hah? Ya, semir rambut ya. Semir rambut, kemudian juga celak matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, babu ma jaa fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ya yang menjelaskan tentang bagaimana libas. Jadi libas itu adalah baju. Ya, libasun atau pakaian. Ya, libas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya kita pengen semua kelakuan kita, kemudian apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, bahkan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, kita gunakan itu mencontoh apa yang sudah dicontohkan, apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya pakaian fungsinya buat apa? Ya, yang pertama, yang paling pokok itu adalah satrul aurat. Kita pakai pakaian itu harus menutup aurat. Ya, jadi fungsi pakaian yang pertama adalah untuk menutup aurat. Kemudian yang kedua, lindungi diri. Dari apa? Biar nggak kena nyamuk, biar nggak kedinginan. Dari siapa nih? Melindungi dari siapa? Ya. Orang. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu la yasifu, bahwasanya pakaian itu disifati. Dia harus ketika menutup aurat kemudian tidak terlihat atau tidak terbentuk bentuk tubuhnya. Ya, terkadang ada orang dia menutup aurat tapi lengkuk tubuhnya masih kelihatan. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya belum berpakaian. Ya, belum menutup aurat. Makanya tadi harus menutup aurat, kemudian dia juga pakaian itu harus menutup lengkuk tubuhnya. Kemudian yang ketiga disebut pakaian itu la yasifu antura, bahwasanya yang namanya pakaian itu setelah tadi menutup aurat, kemudian juga tidak terlihat bentuk tubuhnya. Kemudian yang ketiga juga nggak boleh yang namanya pakaian itu transparan, tembus pandang. Ada orang menutup aurat kemudian tidak terbentuk, ya, tidak terlihat bentuk tubuhnya, tapi terkadang kalau di terawang kelihatan juga begitu. Ya, ada pakaian yang bajunya tipis begitu, bahkan kalau kena cahaya makin jelas. Ya. Ini tukang implan. Nggak kena cahaya aja kelihatan, apalagi kena
kena cahaya. Nah begitu ya, apalagi kalau kena hujan gitu kan, nyeplak ya. Nah itu jadi nggak boleh yang namanya transparan ya, kelihatan ya. Kemudian berapa tadi? 3 ya. Nah yang keempat dijelaskan oleh para ulama seperti apa pakaian. Yang keempat ini syarat pakaian juga, lubsul albisah allati tukhalifu adatun nas lima fihi minas suhrah. Jadi kita nggak boleh memakai pakaian yang menyelisihi kebiasaan orang di situ, menyelisihi kebiasaan orang ya, berpakaian di tempat dia tinggal atau tempat dia hidup ya. Artinya jangan pakai pakaian yang aneh-aneh yang nggak biasa orang pakai ya. Misalnya kalau kita kan, negara kita kan adatnya adat ketimuran begitu ya, pakaiannya rapi-rapi, sopan-sopan ya. Beda kalau kita ke Hong Kong, kalau kita ke Eropa ya, bahkan Turki aja yang sekuler, yang Islamnya ya masih ada Islamnya cuman sekuler ya, kalau musim panas ya buka juga begitu. Nah itu nggak bisa kita pakai pakaian terbuka, you can see, kemudian kita gunakan di tempat yang memang ya kita tinggal, yang memang kebiasaannya adalah adat ketimuran. Bahkan kalau itu kan memang udah menyelisihi ini ya, menyelisihi syariat karena auratnya kelihatan. Atau biasanya kalau kita ya di kampung atau kita punya komunitas ya, punya masyarakat yang emang sopan, nggak pernah pakai jeans misalnya, tiba-tiba kita pakai jeans, nah itu nggak boleh ya. Ataupun ngajar ya, lagi ngajar tiba-tiba ngajarnya ustadznya pakai jeans gitu kan ya. Kadang ustadz yang pakai ya celana bahan cuman ketat aja diomelin gitu, dikomentarin ya. Jadi pakai celana bahan cuman ketat celana bahannya gitu, entah celananya yang kekecilan ya apa orangnya kegendutan begitu jadi celananya hanya ketat ya, itu nggak pantas sebenarnya. Nah itu nggak boleh ya, memakai pakaian yang memang bukan kebiasaan ya, bukan ciri khas, bukan tabiat dari orang situ, kebiasaan komunitas, kebiasaan masyarakat situ ya. Memang ketika menyelisihi maka itu nggak boleh. Nah itu menurut pendapat para ulama. Yang pertama tadi nggak boleh terbuka auratnya atau ya bentuk tubuhnya. Jadi ketika kelihatan bentuk tubuhnya berarti dia belum berpakaian. Kemudian yang ketiga harus tidak terlihat ya, tidak transparan seperti itu. Kemudian yang keempat tidak menyelisihi kebiasaan ya, kebiasaan orang-orang penduduk setempat ya. Nah itu yang harus perhatikan ketika memang kita berpakaian. Makanya bagaimana ini digambarkan dalam hadis-hadis dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, pakaian yang dipakai oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Di sini jelaskan, haddatsana Muhammad ibn Humaid ar-Razi, haddatsana al-Fadl ibn Musa wa Abu Tumailah wa Zaid ibn Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Burdah an Ummi Salamah qalat kana habbas siyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ini jelaskan ya, dalam beberapa rawi yang bisa dilihat dalam hadisnya itu disampaikan yang paling akhir dari Ummu Salamah. Dari Ummi Salamah beliau mengatakan qalat kana habbas siyab, bahwasanya pakaian yang paling dicintai, di antara pakaian yang paling dicintai
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis, ya, gamis, ya, yang kita sebut dengan gamis. Nah, itu bahasa Arabnya qamisun. Ya, walaupun qamis ada yang mengatakan ya pakaian, tapi qamis bisa diartikan dengan gamis. Ya, biasanya kan kalau orang Mesir itu menyebutkan huruf qaf dengan ghain. Ya, huruf qaf itu disebut dengan gha. Ya. Jadi bacanya qamis. Ya, ada yang menyebut huruf qaf dengan hamzah. Ya. Jadi bacanya bukan qamis, bukan gamis, tapi amis. Ya. Kalau ke Indonesia beda lagi. Ya, amis itu apa? Ya. Jadi orang Arab ada yang menyebut qaf dengan hamzah, dengan alif, ada yang menyebutkan qaf dengan ghain. Ya, qamis dengan amis. Nah, ini gamis itu ya jubah, ya, kalau kita gamis, ya, gamis, jubah. Nah, itu yang diantara pakaian yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab, ya. Nah, ini juga dijelaskan dalam kitab Mawahib dari Imam Ubaijuri ketika menjelaskan kenapa yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah qamis ini, ya, gamis. Nah, ini beliau jelaskan, ya, innama kana habbu ilaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pakaian yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li'annahu asara lil badan min ghairi. Karena yang namanya gamis ini bisa menutupi seluruh badan, ya, bisa menutupi seluruh badan. Kemudian tadi terhindar tuh yang namanya bentuk lengkung tubuh, ya. Kemudian juga menutup aurat sudah pasti. Kemudian tidak transparan juga. Kemudian juga sudah menjadi ciri khas, ya. Ya, li'annahu asal badan min ghairi li'annahu akhaffu 'alal badan. Ya, kemudian juga yang namanya gamis itu ringan, ya, nggak ribet begitu. Kita tinggal pakai, tinggal buka. Terkadang kalau orang nggak pakai gamis juga rada ribet begitu, ya. Bukan rada ribet, sebenarnya rada malu, ya, apalagi kalau kita bukan terbiasa atau bukan menjadi kebiasaan, ya, masyarakat kita memakai gamis. Tapi ala kulli hal, ya, gamis ini simpel sebenarnya, ya. Kemudian juga ringan, nggak ribet. Kemudian wala bisuhu aqallu takabburan min labisin ghairi. Kemudian gamis ini kata Al-Imam Bajuri bahwasanya gamis itu kenapa dicintai, disukai oleh Rasulullah SAW, karena gamis itu kalau kita pakai itu tidak bisa menyebabkan seorang itu menjadi takabur, menjadi sombong. Jadi mudaratnya sedikit. Mungkin ada, ya, bikin orang jadi sombong ada, tapi tidak sebanyak pakaian yang lain. Ya. Kalau di Arab, ya, kalau kita lihat di Saudi orang kaya, orang miskin ya pakai gamis semua. Ya. Nah, memang gamis itu ya mau bahannya bagus, mau bahannya biasanya emang begitu kelihatannya, ya, emang begitu-gitu aja bentuknya. Ya, kalau kita, ya, main ke toko-toko, ya, yang mahal itu ya bentuknya begitu, ya. Terkadang kita kurang percaya kalau ini harganya mahal, ya, karena memang bentuknya seperti itu. Mungkin bisa dibedakan dengan yang namanya bahannya. Kemudian bahan itu juga kita nggak bisa tebak apakah bahan itu mahal atau bahan itu murah. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ya, bentuknya begitu-gitu aja. Ya, nggak ada gamis yang misalnya 10 juta, ya, 11 juta, bentuknya berbeda, nggak ada. Beda kalau kita pakai BHS. Kalau pakai BHS ada mereknya tuh.
Ya, kalau abu-abu, ya kalau yang gold berarti beda. Apalagi kalau udah banyak songketnya, ya, udah banyak tenunannya, itu jauh kelihatannya. Ya nggak? Ya orang kalau pakai BHS kan begitu, ya kelihatan songketnya, kelihatan apa mereknya tuh. Ya ini yang jagoan apa yang apa tuh? Ada yang 5 juta, ada yang 20 juta, ya BHS tuh, ya. Kadang juga yang namanya pakaian, ya ada ada mereknya biar kelihatan begitu kan, ya yang brand itu, yang merek. Jadi kelihatan orang pakai baju mahal karena emang ada mereknya. Beda dengan gamis. Kalau gamis ya itu nggak ada, mau dia yang berapa juta itu nggak ada, begitu aja, nggak pakai mereknya, ya.